Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Smart Dapur UMKM berbasis IoT multisensor dan MQTT Hive MQ. Anggota dari kami ada 4. Yang pertama saya sendiri yaitu Ida Bagus Nur Hadi Sirakemenu dengan NIM belakang 128. Saya Muhammad Ibrahim Al-Ghifari dengan NIM belakang 140. Saya Alisa Shin Kurniawan dengan 3 NIM belakang 038. Saya Hanina Fiatullah dengan 3 digit NIM belakang 081. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya, dapur UMKM masih rentan kebakaran akibat gas bocor dan suhu tinggi. Lalu tidak semua pemilik usaha selalu berada di dapur. Yang ketiga, perlu sistem deteksi otomatis yang dapat diakses real time, dan perlu integrasi buzzer, exhaust fan, dan alarm kasir agar responnya cepat. Tujuannya yaitu membuat sistem monitoring dapur otomatis, menghubungkan banyak node via MQTT Hive MQ, mengaktifkan exhaust fan, alarm, dan notifikasi berbasis sensor, dan meningkatkan keamanan operasional UMKM. Jadi untuk arsitektur sistemnya sendiri, di sini ada sistem IoT yang terdiri dari 3 node yang saling berkomunikasi melalui satu broker MQTT, yaitu yang kita pakai Hive MQ. Kemudian untuk alurnya sendiri kurang lebih dari node 1 sebagai dapur utama, dia akan membaca suhu dan asap yang akan menentukan kondisinya aman atau bahaya. Kemudian node 1 itu akan nge-publish status ke broker Hive MQ itu, dan node 2 dan node 3 itu akan bertugas sebagai eh, subscriber-nya. Jadi mereka akan menerima data dari Note 1 lalu menyesuaikan sesuai hasil dari inputannya itu sendiri. Jadi di sini ada Note 1-nya itu ada sensor suhu dan MQ2, Note 2-nya servo exhaust dan sensor LDR, Note 3-nya ada ultrasonic dan juga alarm kasir. Nah, jadi ini ada Note 1 yaitu dapur utamanya. Seperti yang sudah tadi disebutkan ada sensornya DAT22 sebagai untuk membaca suhu dan MQ2 untuk mendeteksi asap. Jadi outputnya berupa LED dan juga buzzer. Jadi logikanya pada Note 1 ini kalau misalkan suhunya di atas 35 derajat Celcius itu akan dianggap kondisi dapur sebagai bahaya. Ini hanya kondisi pada simulasi, kalau pada aslinya kemungkinan besar nggak akan lebih dari 35 derajat, mungkin lebih dari itu. Jadi kalau misalnya yang kedua itu, kalau misalnya asapnya melebihi threshold juga akan dianggap berbahaya. Di sini asap thresholdnya itu ada 2000. Kemudian kalau dua-duanya normal, maka statusnya akan dianggap sebagai aman. Jadi setiap beberapa detik, Note 1 akan melakukan publish ke MQTT dengan topik status atau dapur yang isinya hanya dua kemungkinan, yaitu aman atau bahaya. Next. Nah, kemudian untuk Note 2-nya ada exhaust fan-nya itu sendiri, di mana Note ini subscribe ke status atau dapur dari Note 1. Jadi dia punya sensor tambahan juga yang adalah LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, misalnya kayak pantulan api. Kemudian ada aktuator juga yang digunakan yaitu servo sebagai simulasi posisi bukaan exhaust fan-nya itu. Jadi logikanya di sini kalau misalkan menerima dari Note 1 itu bahaya, maka servonya akan membuka exhaust-nya sebesar 90 derajat. Kemudian jika cahayanya tinggi, servonya juga akan membuka 90 derajat. Tapi kalau kondisinya aman, maka servo akan menutup kembali menjadi 0 derajat. Jadi fungsi di Note 2 ini itu untuk respon otomatis terhadap kondisi bahaya agar exhaust fan di dapur itu langsung aktif gitu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Note 3 yaitu panel kasir, di mana di sini input MQTT-nya adalah status atau dapur, di mana kita menggunakan sensor ultrasonic. Untuk aktuatornya kita menggunakan LED untuk sebagai penanda dan buzzer sebagai pemuncul suara. Untuk logikanya, jika kondisi aman, maka LED aman akan on dan buzzer akan mati. Jika bahaya dan pelanggan ada di dekat lokasi, hanya LED bahaya yang nyala, buzzernya off. Sedangkan jika bahaya dan pelanggan menunggu di posisi 30 sampai 80 cm, maka buzzer akan on atau akan bersuara keras. Lalu selanjutnya ada bahaya tapi tidak ada pelanggan. Buzzernya on tapi alarm lebih keras. Selanjutnya adalah simulasi yang akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi terhadap proyek yang telah kami buat. Di sini terlihat ada 3 workflow yang kami gunakan. Yang pertama di sini node pertama sebagai dapur umum. Dapur utama di sini ada sensor DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan, terus ada sensor MQ2 sebagai sensor gas atau asap. Kemudian di node kedua di sini terdapat panel kasir di mana ada sensor ultrasonic sebagai pendeteksi jarak, dan di node ketiga di sini adalah exhaust fan. Di sini terdapat sensor LDR dan juga servo sebagai on off fan-nya, dan di sini ada push button-nya untuk on off secara manual sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, di sini simulasi yang akan dilakukan yaitu ketika gasnya tinggi dan juga ketika suhunya tinggi. Itu akan dipengaruhi oleh 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu ketika
jarak yang terdeteksi kurang dari 30 cm, maka yang terdeteksi adalah bahaya pelanggan sangat dekat sehingga buzzernya akan off dan hanya LED-nya yang menyala. Di sini terlihat servonya off. Kemudian keadaan yang kedua yaitu ketika jaraknya di antara 30 sampai 80 cm, yaitu terdeteksi bahaya dan pelanggan menunggu, maka buzzernya akan on. Dan di sini terlihat servonya juga off. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu ketika jarak yang terdeteksi lebih dari 80 cm, maka dapat diartikan bahaya dan pelanggan tidak ada, maka buzzernya akan on dan servo tetap off. Kemudian itu tadi adalah simulasi menggunakan mode auto, kemudian sekarang akan disimulasikan menggunakan mode manual, di mana kita bisa menginputkan dua keadaan, yaitu fan off atau fan on. Nah, ketika kita menginputkan keadaan fan on, maka fan-nya akan on. Dan ketika kita menginputkan fan off, maka fan-nya akan off. Keadaan mode manual ini tidak dipengaruhi oleh sensor suhu, kelembapan, gas, dan juga jarak, seperti mode auto. Sekian simulasi yang dapat dilakukan, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem yang kita buat ini terdiri dari 3 node yang saling terhubung melalui sebuah broker MMQ. Node 1 mendeteksi kondisi dapur, suhu, dan asap, dan menentukan status aman atau bahaya secara otomatis. Node 2 mengontrol exhaust fan dengan servo berdasarkan status dapur dan intensitas cahaya atau LDR. Node 3 memberikan peringatan adaptif kepada pelanggan melalui LED, buzzer, berdasarkan status dapur dan jarak pelanggan. Seluruh node bekerja secara real-time, responsif, dan saling berkoordinasi untuk meningkatkan keamanan dapur UMKM melalui sistem IoT multi-sensor terdistribusi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.